Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala amri dunya waddin. Wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah di cermin anak soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi suri teladan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita ikuti teladannya. Kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu ayat sebagai pembuka tadi adalah surat Al-Baqarah ya, ayat 21 ya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Insyaallah ya, tafsir dalam ayat tersebut ya, hai sekalian manusia ya, panggilan untuk semua manusia. Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Ya. Mudah-mudahan kamu akan menjadi orang yang takwa. Itulah ya, salah satu ayat di dalam kitab suci Al-Quran yang memerintahkan kita ini disuruh ya, menyembah ataupun mengabdi ataupun bersujud ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengabdian, dengan sujud yang setulus-tulusnya, yang seikhlas-ikhlasnya ya. Karena suatu perbuatan innama a'malu binniyat ya. Sesungguhnya sahnya suatu amal ibadah itu tergantung pada niatnya. Karena suatu ibadah tanpa diniati dengan lillahi ta'ala ikhlas, mengharap itu dari Allah, di hadapan Allah akan sia-sia. Begitu juga suatu ibadah tanpa diawali dengan doa, itu juga akan sia-sia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menyembah kepada Allah ataupun sujud ataupun berbakti kepada Allah, yaitu yang menciptakan oleh orang-orang sebelum kita juga, yang menciptakan kita juga ya. Ini harapannya mudah-mudahan kamu bertakwa, kata Allah. Kalau kata Allah mudah-mudahan, insya Allah kalau kita menyembah kepada Allah ya, dengan sebenar-benarnya takwa, sebenarnya bersujud ikhlas, berbakti ikhlas, menjalankan apa yang menjadi perintah, menjauhi apa yang menjadi larangan, insya Allah ya, insya Allah kalau kita sudah demikian takwa ya, kita sudah menjalankan hal tersebut ya, kita pun akan menjadi orang yang takwa. Allah katakan mudah-mudahan ya, kamu
bertakwa. Jadi kalau kita sudah mengabdi dengan tulus, insya Allah kita juga akan bertakwa. Kata Allah mudah-mudahan itu merupakan suatu kepastian. Ya, berbeda dengan kata kita sebagai manusia, mudah-mudahan belum tentu ya. Tapi kalau Allah sudah menandaskan di dalam kitab suci Al-Quran, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum waladina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu insya Allah kalau kita sudah betul-betul mengabdi dengan tulus, maka kita akan menjadi orang yang takwa. Bukankah orang yang takwa merupakan orang yang paling mulia di hadapan Allah? Dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia sesungguhnya adalah orang yang paling takwa di antara kamu ataupun di antara kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mulia, orang yang takwa itu biasanya dia banyak berpikir ya. Memikirkan tentang sesuatu yang ada di dunia ini. Dia bisa membaca, baik membaca tulisan, membaca situasi, kondisi, membaca alam, ya. Membaca apapun yang ia lihat. Tentunya dengan mata batin ataupun mata hati. Ya. Banyak berpikir. Ya. Sebagai misal, capek itu kok pedas sih? Nah, ya di samping takdir, ya, dia juga siapa yang ngasih pedas, capek. Nah, air degan ya itu kok enak sih? Nah, siapa yang ngasih pemanis di dalam air degan? Ya. Mangga itu kok enak sih? Nah, dan lain sebagainya. Banyak mereka itu yang ia pikirkan. Di samping dia itu banyak berpikir, tentunya juga banyak sekali dia itu berzikir, ingat Allah di setiap saat, zikirullah di setiap saat, ya. Karena dia yakin bahwa Allah pun perintahkan, ingatlah Allah dengan sebanyak-banyaknya, karena dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Ya mari sama-sama tentunya kita banyak-banyak mengingat Allah. Tidak ada istilahnya itu waktu yang kita sia-siakan. Semisal ada waktu yang longgar, dia manfaatkan untuk zikrullah, ya, berzikir kepada Allah. Sehingga kesempatan makhluk-makhluk lain berupa setan, iblis, jin dan sebagainya menggoda. Kalau kita banyak berzikir, insya Allah dia nggak akan berani untuk menggoda. Karena Allah pun juga menyatakan di dalam kitab suci Al-Quran, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya syaitan itu tidak mempunyai kekuasaan untuk menggoda orang-orang yang beriman. Ya tentunya orang yang beriman dalam arti imannya sudah teguh, ya. Lebih dari itu, orang yang takwa itu dia pun pandai bersyukur, ya. Selalu bersyukur di setiap saat. Dia pun yakin, ya, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasadid. Ya. Dan apabila kamu bersyukur kepadaku, niscaya akan tambah nikmatku padamu. Tapi kalau kamu kufur, sesungguhnya siksa Allah amat pedih. Siksa berupa apa? Ya. Bisa saja kalau kita tidak mau bersyukur, bisa saja ketika di dunia ini kita mendapatkan siksa, mungkin tekanan batin yang membuat dia menjadi sedih. Itu juga merupakan salah satu penyiksaan ketika di alam
dunia, belum lagi di alam akhirat. Mungkin kegagalan ya, mereka peroleh ya, kegelisahan ya, ketidaktenangan ya, dan juga bisa jadi ketidaknyamanan. Selalu ada bermasalah, dan masalah tersebut selalu bertubi-tubi, tidak ada titik temunya, tidak ada putus-putusnya. Itu juga merupakan bisa jadi balasan orang yang tidak mau bersyukur ataupun orang yang kufur ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang beriman bertakwa tentunya juga dia itu bersabar. Sabar dalam arti apapun ya. Diberi apapun tetap sabar. Ikhlas bahwa itu merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah merupakan hal yang terbaik. Jadi ya sabar menerima apapun yang Allah berikan kepadanya, dengan catatan tentunya sebatas ia sudah berdoa dan berencana serta berusaha seoptimal mungkin, karena dia pun yakin di dalam Al-Quran pun Allah katakan ya, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bisa dilihat di surat Al-Imran ayat 200 ya, merupakan ayat yang terakhir ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tentunya panggilan bagi orang-orang yang beriman, sabarlah kamu dan sabarlah melawan musuhmu, dan berjagalah ya di perbatasan negerimu, dan takutlah kepada Allah. Mudah-mudahan kamu menang ataupun mudah-mudahan kamu sukses ya. Jadi yakin dia mau bersabar dan bersabar. Kalau orang sabar, insya Allah ya ujung-ujungnya dikatakan oleh Allah akan berhasil ataupun akan sukses ya. Sesungguhnya Allah bisa orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hidup dan kehidupan ini, mari kita sama-sama menjaga akhlak kita ya. Karena Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini agar akhlak-akhlak kita sebagai manusia ini menjadi akhlak yang baik, menjadi akhlak yang mulia. Sedangkan akhlak daripada Rasulullah SAW adalah akhlak Al-Quran ya. Rasulullah pernah mengatakan, innama bu'istu liutamima mahariman akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi mari sama-sama kita perbaiki akhlak kita ya. Tentunya akhlak kita contoh baginda Rasulullah SAW, Nabi bisa kita yaitu Muhammad, yang mana kalau kita simpulkan akhlak beliau adalah akhlakul karimah, akhlak beliau adalah akhlak Al-Quran, cerminan daripada apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan juga iman kita juga berusaha seperti imannya Rasulullah. Amalan-amalan kehidupan sehari-hari kita juga berusaha seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal tersebut tidak semudah ya, apa yang kita ucapkan. Untuk bisa melakukan hal-hal tersebut, kita harus banyak berkorban ya.
hijrah dalam arti keluar di jalan Allah. Itu hijrah yang besar. Ya. Hijrah yang kecil yaitu pindah dari perbuatan yang tidak baik menjadi perbuatan yang baik. Pindah dari perbuatan yang baik menjadi lebih yang baik. Itu hijrah dalam arti yang kecil. Ya. Keluar di jalan Allah di sini tentunya kita mengikuti jejak Rasulullah di dalam berdakwah. Dan juga kita harus mujahadah, ya, istiqomah dalam kita amalkan ilmu agama. Kita bersama-sama juga mengikuti amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah, baik itu wajib maupun amalan-amalan yang sunnah. Jangan sampai hanya seperti belajar di waktu kecil. Kalau hukum itu ada istilahnya itu sunnah, ya, ada haram, ada wajib, ada mubah. Jangan kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan nggak apa-apa. Tetapi kalau kita ingin betul-betul, ya, berakhlak mulia seperti Rasulullah, ya, sunnah ya kita kerjakan. Ya kalau nggak kita kerjakan juga kurang bagus, karena Allah juga memerintahkan kita supaya kita mengikuti Rasulullah, ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Allah juga mengatakan bahwa Rasulullah itu merupakan suri teladan, dan juga Rasul juga mengatakan, aku tinggalkan 2 perkara kepadamu, yang apabila kamu berpegang kedua perkara tersebut adalah kamu akan selamat untuk selama-lamanya. Tentunya Al-Quran dan hadis. Dan hadis ini adalah amalan-amalan sunnah daripada beliau. Jadi sunnah tetap kita kerjakan, ya. Jangan hanya istilahnya itu dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Tetap kita usahakan kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama juga kita berusaha seoptimal mungkin, ya. Kita supaya rezeki kita ini berkah, ya. Nggak lupa sholat duha, ya. Supaya di alam kubur kita mendapatkan cahaya yang terang. Kita sholat tahajud, ya. Kemudian ketika kita menjawab pertanyaan mungkar dan mangkir ketika di alam barzah, tentunya kita perbanyak baca Al-Quran, ya. Supaya kita lewat Shirathul Mustaqim secepat kilat, kita banyak sedekah, dan juga agar kita mendapat perlindungan, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita zikrullah di hari hisab nanti. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya minta maaf, ya. Tentunya banyak kurangnya, ya. Kalau ada kelebihan itu datangnya dari Allah, kalau ada salah khilaf dan dosanya itu adalah dari pribadi kita sendiri. Untuk itu saya akhiri dengan subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.